www.radiomasyur.unpad.ac.id. Radiomu, music and education will be your friends. Halo viewers, balik lagi sama gue Camutrex Gina Fauzia dari FMIPA Angkatan 2021. Sekarang gue mau sharing-sharing tentang suatu topik yang mungkin udah sering banget lo denger dari cuitan Twitter atau SW temen lo. Ya bener banget, tentang burnout. Sebenarnya burnout itu apa ya? Burnout itu adalah kondisi di mana lo itu lelah secara fisik dan mental gara-gara pekerjaan. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan burnout itu? Nah, yang pertama itu gara-gara karena pekerjaan atau tugas lo yang terlalu banyak sehingga nggak ada waktu untuk bisa bersosialisasi dan juga untuk rebahan. Yang kedua, itu karena kurangnya dukungan dari orang lain. Ketika lo banyak banget pekerjaan, deadline cepat, ternyata tugas lo itu nggak punya ada titik akhirnya gitu. Tapi lo nggak punya satupun di dunia ini support system gitu. Ini serem banget asli. Nah, yang ketiga itu adalah dimana waktu yang untuk tidur itu lo kurang gitu, atau mungkin bisa jadi lo insomnia. Nah, dari ketiga penyebab ini hati-hati ketika lo udah merasakan salah satunya, hati-hati gitu. Bahwa saran gue adalah ketika lo sudah merasakan hal ini, lo mulailah untuk bisa berempati terhadap diri lo sendiri. Atau mungkin temen lo nih yang lagi ngerasain ini, cobalah untuk memahami perasaan orang lain, memahami perasaan temen lo, dan coba membantu dia untuk keluar. Dan juga ini berlaku untuk diri lo sendiri. Nah, gue sekarang punya tips nih tentang bagaimana caranya kita bisa mengatasi burnout. Yang pertama adalah terima perasaan itu. Ya, terima aja bahwa gue emang burnout. Kenapa? Salah? Gak ada yang salah kan? Ya, burnout juga bagian dari perjalanan hidup gitu. Yang penting bagaimana kita bisa menjadikan burnout itu sebagai turning point kita untuk bisa melangkah lebih maju. Nah, yang kedua adalah mencari penyebabnya. Ketika lo ngerasa udah menerima perasaan itu, ya lo mencarilah penyebabnya itu. Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan gue burnout? Apakah dari pekerjaan gue yang terus menerus ada, deadline terlalu cepat, atau mungkin dari keluarga gue, atau mungkin dari gue sendiri gitu. Dan karena ketika lo udah cari penyebabnya, cobalah mencari jalan keluar dari penyebab itu. Nah, yang ketiga adalah ini bisa jadi dengan healing gitu lah guys, tentang menyembuhkan. Bisa jadi ketika lo extrovert, lo bisa bercerita ke orang lain, kerabat lo, sahabat lo, pacar lo, doi lo, atau mungkin orang tua lo tentang perasaan lo yang rasanya sedang lo rasain. Atau mungkin lo introvert, lo bisa banget untuk menyembuhkan diri lo dengan baca buku, atau mungkin ke gunung, ke pantai untuk bisa meditasi, healing, menyembuhkan diri lo sendiri. Nah, setelah tips yang udah gue kasih, gue juga pengen sharing nih tentang bahwa burnout itu gak cuma di dunia pekerjaan atau dunia pekerjaan aja, tapi juga dalam dunia organisasi. Ketika lo masuk UKM atau organisasi yang lo yang sebenarnya yang gak lo suka-suka amat dan ternyata lo gak passion di sana, bisa jadi itu bikin burnout gitu loh, dan bakal ngaruh ke diri lo sendiri ataupun ke organisasinya. Nah, terus gue pribadi nih, gue beberapa minggu lalu itu temen gue ngechat kan, katanya dia butuh untuk cerita. Akhirnya next day gue sempatin waktu gue untuk bisa menerima dan mendengar cerita dia. Gue bilang ke dia bahwa ya memang dia sedang burnout saat itu. Gue bilang bahwa ya semua akan baik-baik aja, semua masalah akan berlalu, bahwa semua masalah akan punya jalan keluarnya, dan gue akan selalu ada buat lo ketika lo butuh gitu. Chat aja, karena sibuk apapun gue dalam kuliah sekarang, gue selalu menyempatkan untuk sahabat-sahabat terbaik gue. Nah, jadi setelah video gue kali ini, setelah suara gue kali ini, gue pengen banget menegaskan bahwa burnout itu bukan hal yang remeh. Jadi kita harus tetap waspada terhadap gejala-gejalanya, dan teruslah mengutamakan diri kita sendiri. Oke, marilah kita menjaga kesehatan mental dengan diri kita sendiri. Segitu aja dari gue. Radiomu, stay young and free.